Halo, perkenalkan nama saya Anissa Rafil Syaida, program studi Ilmu Komunikasi UPBJJ Kota Bandung. Untuk saat ini saya akan memberikan sebuah video untuk mengampu tugas 3 dari mata kuliah Public Speaking. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama dan berbagi ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul menulis sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu nih untuk teman-teman semua, pernah atau tidak merasakan kesulitan dalam mengekspresikan emosi teman-teman semua? Kalau pernah, ayo kita cek. Sebagai makhluk hidup, memiliki emosi adalah suatu hal yang wajar karena pada dasarnya manusia memiliki akal dan juga hati yang selalu merasakan suatu proses, keadaan, atau bahkan kegiatan yang sedang kita lakukan. Nah, teman-teman tahu tidak sih kalau emosi itu memiliki peranan penting loh dalam hidup kita semua. Karena emosi merupakan respon yang kita berikan terhadap suatu kejadian yang sedang kita alami. Dan ada banyak juga loh bentuk emosi seperti rasa bahagia, rasa marah, rasa takut, rasa sedih, atau bahkan rasa jijik. Dan dari semua bentuk emosi itu memiliki perannya masing-masing. Sebagai manusia, seringkali kita memiliki masalah pada saat kita tidak dapat mengendalikan emosi yang kita punya, atau bahkan cenderung tidak terkontrol yang sampai meluap-luap. Namun di sisi lain ada juga loh orang yang bahkan tidak tahu bagaimana cara meluapkan atau mengekspresikan emosinya sendiri. Mereka cenderung akan memendam dan melahap emosinya diam-diam. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah tips atau solusi bagi kalian yang sulit dalam mengekspresikan emosi kalian. Ayo! Mengekspresikan emosi adalah suatu hal yang normal dan penting bagi kesehatan mental dan fisik kita. Karena ekspresi emosi yang sehat memungkinkan kita untuk memahami diri kita jauh lebih baik karena membuang perasaan negatif serta mencegah menumpuknya sesuatu seperti stres. Dan emosi juga bersifat kompleks, maka dari itu setiap hari kita akan merasakan berbagai macam bentuk emosi yang akan datang di hidup kita. Emosi-emosi yang biasanya terjadi di dalam kehidupan kita didefinisikan sebagai perilaku atau perasaan tertentu yang biasanya disebabkan oleh lingkungan di mana kita berada atau bahkan peristiwa tertentu atau bahkan di situasi tertentu. Komponen pembentuk emosi biasanya diawali dengan rasa bahagia, rasa marah, rasa takut, rasa sedih, atau bahkan rasa jijik. Namun terkadang yang menjadi permasalahannya adalah kita yang tidak mampu mengekspresikan rasa-rasa tersebut, seperti tidak tahu bagaimana rasanya rasa sedih, rasa marah, ataupun rasa bahagia. Menurut Dr. Anna, hal yang pertama yang harus dilakukan ketika kita sulit mengekspresikan suatu emosi adalah dengan menerima perasaan yang kita miliki, bahwa perasaan yang kita miliki adalah suatu yang nyata dan juga valid. Tujuannya agar kita dapat menerima perasaan yang kita punya tanpa adanya rasa menghakimi dan juga menekan. Studi kasus ditemukan bahwasanya jika seseorang merasakan sebuah perasaan sedih dan juga marah, lalu mereka menganggap perasaan tersebut adalah sesuatu hal emosi yang buruk, maka cenderung orang tersebut akan merasakan banyak kecemasan dibandingkan dengan orang yang ketika merasakan emosi buruk, lalu mereka menganggap bahwa emosi itu adalah suatu hal yang wajar. Setelah kita terbiasa dalam menerima perasaan, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk menggambarkan emosi yang kita miliki. Bisa dilakukan secara langsung dalam bentuk lisan, atau jika kita tidak mampu mengekspresikannya dalam bentuk lisan, kita bisa menggunakan sarana lain, seperti salah satunya dengan menulis. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Teman-teman pernah atau tidak pergi ke toko buku atau ke Gramedia dan menemukan banyaknya buku-buku berjejer di sana karya penulis-penulis hebat? Atau bahkan pernah nggak sih ya teman-teman semua sekilas membaca sebuah puisi di internet atau sebuah syair atau bahkan quotes-quotes yang ada di sosial media? Tentunya pernah kan? Percaya atau tidak, semua karya tersebut tercipta dari seorang penulis yang mengekspresikan emosinya melalui tulisan sehingga menghasilkan sebuah karya yang indah dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Menulis bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan
menyampaikan pesan atau menceritakan sebuah cerita. Menulis juga dapat dijadikan sebagai alat terapi yang kuat untuk menyalurkan perasaan dan mengungkapkan diri. Ketika kita menuliskan sebuah pikiran dan juga perasaan serta pengalaman yang kita miliki, itu dapat membantu mengatasi stres, mengurangi kecemasan, dan juga meningkatkan kesehatan mental. Jika sebelumnya kita mengalami kesulitan untuk mengekspresikan emosi, maka kita bisa mencoba untuk berkegiatan dengan menulis. Karena menulis adalah salah satu cara yang efektif untuk mengungkapkan diri kita tanpa batas dan juga secara bebas. Ketika kita menulis, kita memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan juga pengalaman yang kita punya dengan cara yang tidak bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menulis memungkinkan kita untuk menyampaikan emosi yang tidak bisa kita ungkapkan melalui lisan, karena menulis adalah sarana untuk pembebasan emosional ketika kita merasa cemas ataupun stres. Kita dapat menuliskan semua pikiran dan juga perasaan yang kita punya sebagai beban yang kita miliki agar dapat tersalurkan melalui tulisan. Dalam mengekspresikan diri kita ke dalam tulisan, kita memiliki kebebasan akan menjadikan tulisan itu menjadi tulisan seperti apa. Contoh kecilnya adalah kita membuat jurnal untuk menuliskan kegiatan yang kita lakukan dalam satu hari. Selain menulis jurnal, kita juga dapat menuliskan sebuah cerita fiksi atau bahkan pengalaman pribadi yang dimana nanti tulisan tersebut akan menjadi sebuah pengalaman atau bahkan menciptakan perspektif baru kita mengenai pengalaman yang sudah lampau tersebut. Misalnya kita memilih untuk membuat cerita dalam rangka menyalurkan perasaan yang kita punya. Nah, dalam cerita tersebut kita dapat menyalurkan emosi perjalanan yang kita punya, lalu mengambil pengalaman yang terdapat dalam cerita tersebut, atau bahkan kita dapat memberikan inspirasi bagi orang lain yang mungkin memiliki hal yang serupa dengan cerita yang kita buat. Selain membuat cerita, kita juga dapat melakukan tulisan lain untuk menyalurkan ekspresi atau emosi yang kita punya, seperti membuat syair atau membuat puisi atau bahkan membuat lagu yang nantinya mungkin bukan hanya bentuk emosi yang kita tuangkan dalam tulisan, malah menjadi bentuk karya yang dapat dinikmati oleh banyak orang juga. Selanjutnya, kita juga dapat bergabung di komunitas penulis, di mana di dalamnya berkumpul banyak penulis-penulis hebat lainnya. Kita dapat mengambil sebuah pelajaran atau bahkan kita memberikan pelajaran. Kita bisa saling menginspirasi atau mendapatkan feedback dari tulisan yang kita buat. Untuk teman-teman semua yang masih merasakan kesulitan untuk mengekspresikan emosi, maka menulis adalah salah satu hal yang dapat teman-teman coba ya. Mulai dulu dari hal-hal kecil seperti menulis jurnal, atau mungkin ingin coba-coba menulis puisi bahkan syair. Siapa tahu yang tadinya tulisan tersebut adalah hanya bentuk ekspresi emosi yang kita punya, bisa menjadi sebuah karya besar yang dapat dinikmati dan dapat menginspirasi banyak orang. Saya harap pembahasan yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Tutor dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.